Indonesian Medical Education and Research Institute Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hadir dengan program podcast untuk menyampaikan informasi dan diskusi terkait penelitian, pendidikan, dan inovasi di bidang kedokteran. Selamat datang di Recast. Selamat datang di IMERI Recast. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan juga menjadi pembincangan para masyarakat. Kita akan membahas tentang satu topik mengenai sel punca atau stem cell. Quo vadis, stem cell terapi untuk semua penyakit. Bersama kita kali ini ada Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto Dilogo. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih atas undangannya. Baik. Beliau adalah spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Kita yakin sebagian besar kita sudah mengenal dengan baik siapa Prof. Ismail. Beliau adalah ketua dan peneliti senior dari Stem Cell and Tissue Engineering Research Center IMERI FKUI. Dan juga tentunya beliau adalah staf pengajar dari Departemen Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mungkin kita bisa katakan bahwa Prof. Ismail adalah salah satu atau orang pertama yang meneliti stem cell mesenchyma yang diimplementasi pada manusia di Indonesia. Baik, Prof. Ismail, sebelum kita memulai bincang-bincang kita, mungkin Prof. Ismail bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kita. Apa itu sih stem cell atau sel punca? Atau bagaimana isu terapi stem cell itu sendiri? Silakan, Prof. Ismail. Ya, terima kasih. Memang sel punca adalah suatu sel, ya, sel induk, ya, atau nama lainnya stem cell atau stem cell, yang mana dia mampu memperbaharui dirinya sendiri, terus dia mampu berproliferasi atau berkembang biak, dan juga yang ketiga adalah mampu berdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya dia mampu menjadi sel matang. Jadi kalau misalkan ditaruh di tulang, menjadi sel tulang atau osteoblast. Kalau di tulang rawan, menjadi sel tulang rawan atau kondrosit. Ya. Begitu juga untuk di jantung, berarti menjadi sel jantung, kardiomyosit. Saraf, neurosit, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi dia pintar menyesuaikan dengan kebutuhan dan environment lingkungan sekitarnya. Baik, Prof. Menarik ya. Jadi kalau demikian sebetulnya dari mana saja sih stem cell itu kita bisa peroleh? Terus kedua, kan sudah ada nih produk yang di Indonesia gitu ya. Iya, betul. Apakah kita bisa yakin produk tersebut aman tentunya dan juga efektif? Iya, ya, terima kasih. Memang stem cell itu sendiri terbagi dua ya. Pada dasarnya terbagi dua, yaitu sel punca embrionik yang berasal dari embrio, blastokis, dan yang kedua adalah sel punca dewasa. Nah, sel punca dewasa dibagi lagi dua lagi, yaitu sel punca yang hematopoietik, dan yang kedua adalah sel punca mesenchymal. Dan yang embrionik ini di Indonesia nggak boleh nih, karena ini dilarang menurut undang-undang kesehatan nggak memperbolehkan, dan juga masalah bioetika, jadi nggak boleh dilakukan aplikasinya. Sedangkan yang ada di Indonesia adalah yang dikembangkan adalah sel punca dewasa, baik yang itu hematopoietik ataupun mesenchymal. Nah, memang saat ini memang berusaha dilakukan ini pengobatan ya, untuk menggantikan pengobatan konvensional. Karena nggak setiap penyakit konvensional itu dapat optimum pengobatannya, atau hasilnya belum optimum. Seperti apa? Seperti penyakit metabolit, ya kan? Metabolik itu, kemudian seperti penyakit degeneratif, kemudian penyakit kanker misalkan, ya kan? Terus kemudian penyakit karena trauma. Nah, itu pengobatannya tidak optimum. Nah, jadi sel punca ini diharapkan bisa menggantikan atau menjadi terapi
solusi untuk hal tersebut. Nah, terus bagaimana ketersediaannya di Indonesia? Memang ini masih dalam penelitian ya, belum menjadi pengobatan standar. Hanya 2 penyakit saja yang ada PNPK-nya. PNPK-nya itu artinya Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, yang disahkan atau di-approve oleh Kementerian Kesehatan, yaitu untuk kasus non-union fraktur atau patah tulang gagal sambung atau defek tulang, ya, karena dari gagal sambung tersebut. Dan itu ada PNPK-nya. Dan oleh karena itulah Kementerian Kesehatan saat ini menunjuk, jadi kan adanya berdasarkan penelitian berbasis layanan terapi, menunjuk ke rumah sakit yang sejauh ini mungkin ada 14 rumah sakit untuk melakukan penelitian berbasis layanan terapi. Itu maksudnya legalnya ya. Legalnya demikian. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan itu ada juga di beberapa rumah sakit atau klinik yang juga dalam tanda petik mengeklaim itu adalah suatu sel punca gitu. Tapi kalau berdasarkan legal formalnya sebetulnya di 14 rumah sakit tersebut gitu. Begitupun juga jadi untuk layanannya stem cell ini, jadi tempat untuk memberikan layanannya itu sekarang diatur, yaitu tempatnya berdasarkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan, dan yang kedua adalah penyedia selnya. Nah, itu. Ya, penyedia selnya juga ada izinnya. Jadi artinya ada 2 izin, yaitu izin pengolahan, laboratorium pengolahannya, dan ada izin untuk tempat layanannya. Harusnya dua-duanya, nggak boleh satu-satu. Jadi oleh karena itu, kemudian untuk yang punya izin tentunya dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau dari izin itu ada lagi aturan yang berikutnya. Kalau izinnya itu kan biasanya digunain di tempat tersebut ya. Tapi kalau misalkan untuk sampai diedarkan massal, itu harus ada izinnya juga sebetulnya, yaitu dari BPOM. Izin edar dari BPOM. Terus cara pembuatannya juga ada namanya GMP facility-nya juga harus dapat sertifikasi dari BPOM yang disebut dengan CPOB. Jadi artinya sebetulnya kalau mengantongin izin 3 itu saya kira akan bukan hanya aman tapi efektif juga. Baik Prof, kalau tidak saya tangkap salah berarti pelayanan stem cell hanya boleh dilakukan pada rumah sakit yang sudah tervalidasi, terregistrasi ya, izinnya, betul. Baik. Prof, ya normalnya, legalnya. Baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada juga di tempat lain. Baik, Prof, tentunya apa yang kita capai pada hari ini ya, itu tidak terlepas dari sebuah pengembangan penelitian. Ya, kalau saya tidak salah, Prof Ismail sudah mulai bergerak meneliti pada 2004 ya, Prof ya? Iya. Setuju. Nah, Prof bisa nggak berbagi kepada kita semua di sini bagaimana sih pengembangan sebuah penelitian terkait stem cell ini dari awal sampai kita bisa pada titik saat ini. Terus kemudian Prof juga bisa cerita kepada kita mungkin bersama-sama di sini, bagaimana sih sejauh mana sekarang implementasi hasil tersebut kepada sebuah terapi stem cell yang kita dapat. Mungkin Prof juga bisa bercerita penyakit apa saja sih sudah bisa kita kerjakan dan bagaimana hasilnya. Silakan Prof. Jadi memang untuk penelitian ini kita berdasarkan yang kita sebut dengan prinsip best clinical practice in stem cell application. Jadi kita berdasarkan prinsip itu untuk menjamin keamanan dan efektivitas. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama adalah literature review. Kemudian yang kedua in vitro study, animal study. Kemudian translational. Translational itu artinya pada subjek manusia, tetapi belum melakukan suatu penelitian yang randomized. Kemudian yang uji klinis, artinya uji klinis itu biasanya diupayakan ada pembandingnya. Jadi artinya yang konvensional ataupun yang standarnya apa, yang dengan stem cell bagaimana. Seperti misalkan kayak COVID waktu itu. COVID waktu itu yang konvensional artinya yang standar adalah ya pasiennya itu kebetulan yang COVID yang derajat kritis
itu yang terintubasi maka mendapatkan intubasi, terus mendapatkan pengobatan-pengobatan antivirus, steroid dan sebagainya yang memang standar saat itu dibandingkan dengan yang mendapatkan stem cell. Yang ini nggak dapat stem cell, yang kelompok kedua dapat stem cell. Itu artinya yang uji klinis. Kemudian yang berikutnya adalah baru rutin clinical application. Kalau sudah terbukti nih, uji klinisnya baik, bagus, misalkan. Bukan hanya aman ya, bukan hanya aman, tapi dia memang efektif. Nah, itu baru digunakan secara rutin. Jadi itu berdasarkan step-step tersebut. Memang kita mulai waktu itu literatur review, kemudian misalnya waktu itu kita mulai dari untuk kasus ini, degenerasi diskus. Jadi untuk kalau orang yang nyeri pinggang kan seringkali itu 60-70% manusia itu kan pernah nyeri pinggang ya. Ya. Dan 60%-nya lagi, 2/3-nya itu karena degenerasi diskus atau disebutnya pengapuran sendi tulang belakang. Itu kita melakukan regenerasi dengan melakukan implantasi. Jadi kalau biasanya dioperasi, dikakuin, ya kan? Ini kita kembangkan tanpa dioperasi, tapi diinjeksi. Nah, kalau sekarang sampai yang dulunya dengan modelnya di hewan, sampai sekarang pada pasien yang mana dilakukan kan itu kan bantalannya kan kurang elastis kan? Itu penyakitnya pada bantalan, pada diskus. Yang mana harusnya elastis, ini dia kaku. Makanya supaya dia elastis lagi, supaya regenerasi, kandungan airnya meningkat, maka dilakukan PLDD, ya percutaneous laser disc decompression, itu dengan dalam suatu injeksi juga, akhirnya supaya lumer, kemudian diberikan suntikan stem cell untuk supaya elastis kembali, terjadi regenerasi supaya elastis kembali. Nah, itu salah satunya prosesnya. Jadi mulai dari hewan, kemudian baru menginjak pada pasien masih kelompok ya pada kelompok yang tidak tanpa kontrol, kemudian dengan kontrol. Gitu. Artinya dengan kontrol dengan dibandingkan dengan pengobatan yang standar saat ini. Dan untuk apa saja yang sudah dikerjakan, memang kami mulai pertama kali melakukan implantasi pada kasus patah tulang gagal sambung itu tahun 2010. Jadi pertama kali yang kita implantasi adalah sel punca ini adalah kasus patah tulang gagal sambung. Yang biasanya berobat ke dukun patah tulang, mereka gagal sambung. Nah, tetap pengobatan standarnya tetap dikerjakan, yaitu dioperasi, dipasang pen. Nah, kemudian gagal sambungnya itu ditambal dengan sel punca. Kalau biasanya kan dengan bone graft atau tandur tulang. Jadi diambil dari krista iliaka ya, dari tulang pinggulnya. Yang mana seringkali pasiennya itu komplain, ini mungkin operasinya nggak apa-apa, nggak sakit. Yang donornya ini nyeri sampai 3 bulan misalnya. 3 bulan baru hilang sakitnya. Jadi yang dioperasi nggak apa-apa, nggak sakit, malah donornya. Nah, oleh karena itu, ini dengan stem cell, ternyata nggak usah donor, yaitu penyembuhannya selain sama-sama nyambung, tetapi dia nyambungnya lebih cepat. Misalkan yang ini 9-12 bulan, yang dengan stem cell 6 bulan. Dan tidak sakit. Nah, itulah mulai pertama kali yang non-union. Kemudian baru menyangkut pada kasus berikutnya, pada pengapuran sendi lutut, pada tulang belakang, pada saraf, kelumpuhan saraf, tulang belakang, cedera saraf, kemudian stroke, ya kan? Dan malah saat ini yang lagi ngetren juga di teman-teman yang di kulit ya, di dermatovenerologi estetik, dia untuk kasus alopecia dan juga untuk kasus skin ya, skin rejuvenation dan melasma. Nah, itu sampai ke sana. Jadi dari intinya untuk pertama kali 4R. Jadi kalau ditanyain untuk apa ini? Stem cell ini. Intinya 4R, yaitu 1R adalah 1R pertama adalah reparasi, restorasi, regenerasi dan replacement. Jadi kalau
sifatnya strukturnya mau dirubah 4R ini, maka dengan stem cell bisa. Bagus. Terus tambah lagi yang sekarang adalah R yang kelima, yaitu rejuvenation. Yang 4 ini adalah pasien yang sakit. Makanya kita mulai dari yang orang yang sakit dulu. Yang dari patah tulang gagal sambung, orang yang lumpuh, yang tulang belakang nggak karena cedera, lumpuh, kemudian nyeri pinggang bawah, nyeri punggung bawah, dan sampai kepada R yang kelima sekarang adalah yang orang yang sebetulnya normal, tapi ingin tambah sehat, lebih baik, performanya lebih baik, lebih cakep, ya kan? Kalau yang cantik, yang wanita menjadi cantik, tapi kalau yang cowok bukan kemayu, tapi menjadi ganteng maksudnya. Ya. Termasuk namanya sekarang ada yang arah manhood ya, manhood. Apa itu? Manhood itu kegantengan dan kejantanan. Nah, karena memang ternyata salah satunya dari stem cell ini bisa untuk untuk disfungsi ereksi. Oke. Nah, Prof, itu semua sudah terimplementasi dalam terapi stem cell, Prof. Yang tadi Prof kan tadi ada di kulit, di saraf, ortopedi apalagi. Semua sudah masuk implementasi terapi ya. Nah, kebetulan kita kan tadi ditunjuk sejak mulai tahun 2000, mulai dari Menteri Kesehatan Menkes Dr. Siti Fadila Suwari dan Prof. Nila Muluk, kemudian sampai yang terakhir yang Prof. Dr. Budi Gunadi Sadikin, tapi kita mendapatkan izinnya mulai zamannya Prof. Terawan, Dr. Terawan, yaitu 2020 kita ditunjuk sebagai Rumah Sakit Penelitian Berhasil Layanan Terapi. Itu jadi kita sudah menerapkan pada sejauh ini yang tercatat itu yang sudah dapat implantasi itu 2.100 pasien. Wow. Ya. Prof, satu lagi Prof. Kalau saya dengar penjelasan Prof. Ismail, berarti kan efektivitas ya dari sebuah terapi stem cell menjadi sangat penting. Ada nggak sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas itu, Prof? Oh ya, jadi memang ya itu makanya kita selalu pendekatannya adalah berdasarkan kompetensinya. Jadi bukan terapi stem cell ini bukan hanya dokternya sebagai tukang nyuntik saja mengimplantasikan, tapi harus mengerti patogenis penyakitnya dan menanganinya secara komprehensif. Jadi jangan hanya kalau tidak menangani secara komprehensif, itu berarti akan gagal. Seperti contohnya, misalnya saya berikan contoh yang saya gelutin, yaitu pada lutut misalkan, pada pengapuran sendi lutut misalkan. Pertama tergantung pada derajatnya. Kan ada derajat 1, 2, 3, dan 4 kan. Nah, kalau pengamatan kami itu kalau pengobatannya itu derajat 1, 2, nah itu keberhasilannya bisa 80%. Nah, kalau 3, 4 itu 50%. Dan yang bengkok itu nggak kita bisa lurusin, tetap bengkok. Yang 3, 4 ini. Terus kemudian keberhasilannya itu akan menurun kalau tadi itu penyakit ini adalah penyakit gaya hidup. OA ini penyakit gaya hidup. Jadi seberapa mampu kita juga mengontrol faktor-faktor resikonya itu. Yaitu satu, berat badannya. Bagaimana kita menurunkan berat badan. Oleh karena itu seringkali kita bekerja sama multidisiplin dengan teman sejawat dari gizi. Kalau di sini kebetulan di RSM itu ada new cluster sekarang, cluster obesity, integrated approach dari obesity. Jadi ada dari endokrin, dari gizi, dari rehab dan sebagainya. Jadi itu pertama kali berat badan. Kemudian yang kedua adalah menguatkan otot. Terus kemudian nggak boleh high impact activity. Terus kemudian diet restriction. Jadi biasanya kita nggak boleh makan yang mengandung solanin atau saponin, seperti terong, kentang, tomat, merica, paprika, dan kopi. Itu nggak bolehin. Jadi terus mengendalikan stres. Jadi kita harus menangani secara komprehensif. Jadi kalau faktor-faktor ini walaupun sudah disuntik stem cell, tapi faktor-faktor 5 faktor ini nggak ditangani dengan baik akan gagal atau kembali lagi. Menarik, Prof. Apakah semua orang bisa menjadi donor?
Nah, donor. itu banyak pertanyaan tuh kan? Oh, enggak. Gimana tuh? Enggak Gimana? setiap orang jadi donor. Gimana tuh, Biasanya, Prof? Ya, silakan. ya memang kan sel punca itu ada dua ya. Hmm. Autologus berarti dari tubuhnya si pasien itu sendiri. Kemudian yang allogenik, yang ini maksudnya donor kan? Ya, betul. Berarti yang allogenik itu yang donor, yang dari donor. Dan donor ini sebaiknya yang baik dong, ya kan? Namanya baik. Mengapa dari autologus dulunya yang dari diri sendiri menjadi sekarang bergeser pengobatannya ke allogenik? Karena misalkan pasiennya itu, misalkan contohnya degeneratif tadi, lutut. Kan biasanya memang pasien-pasien tua, di atas 60 tahun kan? Jadi kalau misalkan dari tubuhnya dia sendiri, kalau pasiennya tua berarti donornya selnya juga tua juga kan? Berarti. Jadi harusnya kita cari, makanya kita cari allogenik. Allogenik dia ambil yang muda dong, yang bagus. Yang satunya misalkan dari tali pusat, yang kita gunain di sini adalah 3 sumber, dari tali pusat, dari sumsum tulang, dan dari lemak. Dan kalau tali pusat, itu kita cari donornya yang misalkan nggak punya keturunan yang cancer, misalkan. Terus biasanya dari persalinan yang pertama, dari seksio, supaya tidak mengkontaminasi. Kalau spontan kan kemungkinan kontaminasinya kan besar. Tidak terinfeksi TORS. Jadi ada donornya memang kita pilih yang baik, gitu. Jadi nggak semuanya, gitu. Oke, baik Prof. Satu lagi yang banyak di lapangan ya, dipertanyakan ya. Boleh nggak stem cell ini atau sel punca ini kita simpen dulu, nanti kita pakai di kemudian hari. Kalau memang boleh, ada waktunya nggak sih? Atau nggak boleh sama sekali? Silakan Prof. Ya, memang untuk yang donor justru itu. Yang tadi berkembang kan, pertama kali yang autologus dari tubuhnya itu sendiri, ternyata memang nggak setiap penyakit bisa dari tubuhnya dia sendiri. Contohnya kalau sudah luka bakar misalnya, sudah pasiennya aja sudah ngap-ngapan, sudah ini kan, sudah gravely ill kan, masa mau diambil ini sumsum tulangnya misalkan, atau diambil lemaknya, kan nggak ada. Terus kalau pasiennya sudah lanjut usia, banyak diabetes misalkan, diabetes, jantung koroner, masa kasihan dong diambil-ambil kan, gitu. Makanya akhirnya kita berpikir allogenik aja. Itu dari 3 tadi, dari 3 sumber tersebut, dari sumsum tulang, tali pusat, sama ini apa namanya? Memang itu disimpan. Memang tujuannya itu setelah dapat donor, setelah itu kita kultur dulu, kita kultur, jadi selnya confluent, terus dikarakterisasi, oh benar nih sel punca mesenkimal. Nah kalau sudah terbukti dan terkarakter dia itu sel punca mesenkimal, baru disimpan dalam minus 196 derajat Celcius, yang kita sebut dengan cryopreservation. Nah, kalau ada yang memerlukan, baru di reculture lagi. Jadi ada 2 teknik, bisa thawing fresh, jadi langsung, langsung hari itu, maksudnya kan itu disimpan kan, tapi perlu waktu 3-4 jam untuk melakukan thawing fresh, atau dikultur kembali perlu waktu 1 minggu. Kapan tuh dok? Prof, ini kita perlu kultur dulu, yang ini bisa thawing towels. Nah itu memang kita sebaiknya kalau yang emergency baru yang thawing fresh itu. Kadang-kadang kan kalau elektif, artinya elektif direncanakan, kita lebih baik yang culture, ini, yang thawing culture. Ya, baik. Karena viabilitasnya lebih baik. Kemudian kalau yang thawing fresh, misalkan darurat, wah ini nggak bisa ini, misalkan harus sekarang ini butuhnya, nah itu thawing fresh. Baik, Prof. Ismail, terima kasih banyak ya. Saya sendiri banyak belajar dari wawancara ini. Kita masuk ke sesi yang menarik nih. Selanjutnya, Prof. Ismail ya. Kita akan quick question. Nanti tolong Prof. Ismail menjawab benar atau salah. Dan mohon sedikit kasih penjelasan kenapa jawabannya seperti itu. Cepat dan tepat, harus ya, setuju. Kita mulai ya, teman-teman semua. Baik. Pertanyaan pertama nih, Prof. Ismail. Sel punca dapat digunakan untuk cloning manusia. Salah. Wah, kenapa? Silakan. Karena kan sel untuk cloning manusia adalah reproduksi kan. Jadi reproduksi itu perlu genetik yang lengkap dan juga bermasalah dalam masalah bioetika, dan kita juga nggak dibolehin dalam itu. Jadi selama ini adalah untuk terapeutik, yang tujuannya tadi untuk regenerasi, untuk penyakit degeneratif, bukan untuk cloning. Untuk tujuan reproduksi. Dan juga tidak diperbolehkan secara undang-undang. Ya, baik. Kedua,
terapi sel punca dapat untuk meningkatkan kekuatan fisik dan juga kemampuan atletik. Nah, Salah, itu. Wah. Salah. Bukan nggak ada penelitian sampai sejauh ini belum ada yang membuktikan kemampuannya fisik ataupun kemampuan atletisnya itu meningkat. Ya memang biasanya untuk yang aging itu kan memang sudah sering kali ya. Memang dia merasa lebih bugar. Ya. Tapi bukan Lebih itu. bugar karena lebih banyak efek ini placebo-nya itu. Oke. Jadi kan lebih ini confident kan. Seperti ada masuk Jadi, sesuatu. Seperti efek placebo kan kalau obat juga demikian. Tetapi terbukti tidak dari penelitian itu tidak terbukti. Baik, ketiga Prof. Terapi sel punca dapat digunakan untuk memperpanjang umur manusia. Oh, nah, ya, ini nih juga sering sama juga. ini seperti kayak salah ini juga. Salah. Seperti kayak waktu zaman ini kalau Kaisar Cina kan juga gitu kan. Kan sampai mengobatin tabib yang terbaik sampai kan ingin panjang umur kan katanya itu. Jadi penelitian juga saat ini belum membuktikan baik. Jadi kalau misalnya panjang umur nanti bisa menolak takdir ya kira ini. Iya, dari Allah ya. Iya, betul. Prof, di lapangan juga ada nih. Katanya terapi sel punca bisa menghilangkan gejala asma. Nah, ini juga salah. Nggak bisa menghilangkan. Karena penyakit asma ini kan suatu penyakit ini ya, lebih arah genetik ya. Jadi saat ini kan ini nggak penyakit alergi, tapi kan sebenarnya intinya genetik dia. Oke. Jadi saat ini belum ada sel punca yang bisa mengobatin penyakit genetik. Kecuali nanti dengan gene terapi dikombinasi dengan terapi gen, mungkin sudah ditemukan mungkin. Tapi saat ini belum. Baik. Ya. Oke, baik, selanjutnya terapi sel punca dapat digunakan secara luas, terutama untuk mengobati penyakit-penyakit autoimun. Ini banyak juga di lapangan ya, terutama seperti rheumatoid arthritis. Ya itu ini juga tidak juga. Kecuali ini ya, maksudnya akibat lokalnya. Jadi misalkan karena rheumatoid arthritis atau autoimun kan penyakit sistemik. Memang si sel punca ini mempunyai potensi sebagai immunomodulators. Jadi digadang-gadang bisa. Tapi saat ini belum. Kecuali tadi itu pada lokal, misalkan contohnya pada manifestasi pada lututnya secara lokal, nah itu bisa memperbaiki. Tetapi underlying disease-nya, ya artinya induknya, ibaratkan mabesnya ya, markas besarnya itu belum bisa. Ya tadi kecuali mungkin nanti kalau kita bisa melakukan terapi gen ya. Gen, baik. Ya. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi, biasa kalau kita dalam suatu kondisi yang sangat berat, kita berpikir mungkin ada suatu terapi mengatasinya. Ini di lapangan juga suka banyak nih Prof. Terapi sel punca dapat menyembuhkan infeksi virus kronis seperti HIV. Oh ya, infeksi kronis ini juga belum salah, belum betul, bisa terbukti mengobatin HIV. Ya. Masih banyak. Ya. Nah, tadi Prof Ismail sempat singgung di awal ya, terapi sel punca bisa mengatasi kerontokan rambut. Ya kalau ini memang betul, ini bisa. Karena kebetulan sudah dikerjakan oleh peneliti kami. Nah, satu lagi, mungkin dua lagi kali ini ada dua yang menarik nih Prof ya. Bisa nggak digunakan untuk menggantikan operasi jantung? Nah, ini juga nggak bisa juga. Tapi kalau menggantikan tidak bisa, cuma meningkatkan on top. Jadi on top. Jadi misalkan contohnya yang penelitiannya dokter yang dari harapan kita, jadi bypass terus ditambah lagi dengan stem cell sehingga kapasitasnya itu meningkat. Atau setelah dilakukan misalnya infak miokard, trombus, dikateterisasi, di stent, tapi juga diberikan stem cell. Jadi on top. Ya. Jadi tidak menggantikan, tapi on top mengoptimalkan. Baik. Itu. Baik, terakhir Pak Prof Ismail, sel punca kita tahu ada dari hewan ya. Itu bisa nggak kita gunakan untuk terapi pada manusia? Nah, itu nggak boleh. Jadi artinya tidak disarankan juga. Dan secara undang-undang kita nggak dibolehkan karena itu namanya xenotransplantation. Jadi takutnya dengan teori Chimera, jadi yang paling ditakutkan itu karena itu ada protein dari hewan nanti bersatu dengan proteinnya
sel manusia, akhirnya yang dinamakan si merah itu. Jadi misalkan wajah manusia, telinganya kelinci misalkan. Bahaya, ada betul. Itu, atau kemudian itu maksudnya itu seperti itu namanya. Karena misalkan dari asalnya dari kelinci. Jadi ada nanti interaksi, nanti akan memberikan namanya fenomena si merah. Baik, Prof. Ismail, saya rasa kita sudah sampai penghujung acara kita. Saya ucapkan terima kasih banyak, Prof. Ismail. Saya yakin kita semua yang ikut pada acara ini mendapatkan pencerahan, wacana yang baru, dan juga inspirasi buat kita semua apa yang disampaikan oleh Prof. Ismail. Sukses, sehat selalu ya, Prof. Ismail. Sama-sama, terima kasih. Baiklah teman-teman semua. Semoga memberikan manfaat untuk semua. Pasti, Prof. Saya pun banyak belajar hari ini jadinya. Terima kasih teman-teman semua. Yakinkan kita terus mengikuti eMary Request dan kita tunggu pada acara yang akan datang. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.